Guru yang kompeten tidak hanya mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik, tetapi juga bisa menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almita, Kepala SMA Negeri 6 Pariaman, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran oleh kepala sekolah yang berjudul Strategi Nasi Termurah Mewujudkan Program Peningkatan Kompetensi Guru di SMA Negeri 6 Pariaman. Selamat mengikuti. SMA Negeri 6 Pariaman merupakan SMA termuda di Kota Pariaman. Sekolah ini adalah sekolah kecil yang terletak di perkampungan di pinggiran Kota Pariaman dengan jumlah peserta didik 235 orang yang terbagi dalam 8 rombongan belajar. Pada awal tahun 2023, saya bersama para guru melakukan eksplorasi dan kajian terhadap rapor pendidikan SMA Negeri 6 Pariaman. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 6 indikator prioritas, 3 diantaranya berada pada level sedang, yaitu literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Dari ketiga indikator ini, kualitas pembelajaran, terutama pada aspek metode pembelajaran, menjadi fokus utama yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Bersamaan dengan itu, saya juga melakukan supervisi terhadap 20 orang guru. Hasilnya menunjukkan bahwa 40% dari guru masih sebatas memberikan ilmu tanpa menggali bakat dan minat para peserta didik. Selain itu, media dan metode yang digunakan dalam pembelajaran juga kurang bervariasi, kurang menarik, dan belum mampu menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Pembelajaran dilakukan seragam untuk semua peserta didik tanpa menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Melihat situasi ini, awalnya saya merasa bingung. Saya mulai berpikir bahwa proses pembelajaran di sekolah saya belum berjalan dengan baik, belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan para peserta didik. Kekhawatiran saya semakin bertambah karena SMA Negeri 6 Pariaman telah terpilih sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga. Sebagai sekolah penggerak, tentu diharapkan para guru mampu menerapkan pembelajaran paradigma baru serta berbagi praktik baik di dalam komunitas belajar intrasekolah maupun antar sekolah. Tentunya, untuk dapat berbagi, kita harus memiliki kompetensi, wawasan, inovasi, serta pengalaman dalam berbagi praktik baik yang menjadi inspirasi bagi guru-guru di sekolah lain. Namun, para guru kita masih terkendala dalam hal ini. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu terus memotivasi diri dan mencari cara serta strategi untuk mengatasi permasalahan itu. Saya berupaya membangun komitmen dan keterlibatan guru secara berkelanjutan, mengoptimalkan komunitas belajar guru, serta memperkuat kepemimpinan dan koordinasi di dalam komunitas belajar tersebut. Dari situasi dan tantangan ini, saya berupaya mencari cara dan strategi untuk mengatasi permasalahan dengan menggerakkan komunitas belajar intrasekolah dengan menggunakan strategi nasi termurah. Nasi termurah maksudnya membentuk tim kecil sebagai narasumber inspirasi agar kegiatan komunitas belajar intrasekolah lebih terbimbing, bermutu, dan terarah. Memberdayakan guru sebagai aset sekolah sesuai dengan Perdirjen 7327 tahun 2023 tentang kompetensi sosial kepala sekolah. Adapun tahapan aksi yang saya lakukan yaitu dengan langkah 5C, refleksi, bentuk tim nasi, lakukan aksi, evaluasi, dokumentasi. Tahapan refleksi. Pada tahapan ini, saya mengadakan rapat dengan guru-guru dan tenaga kependidikan untuk berdiskusi bersama, memetakan masalah, serta merangkum usul, ide, dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dari diskusi tersebut, saya menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh para guru, yang kemudian dijadikan acuan untuk langkah-langkah pembenahan ke depannya. Tahapan bentuk tim nasi. Pada tahapan ini, saya melakukan pembentukan tim narasumber inspirasi. Saya melibatkan berbagai unsur, termasuk pimpinan sekolah,
komite pembelajaran, dan calon guru penggerak. Mereka semua berperan sebagai agen penggerak perubahan dalam komunitas belajar. Tahapan lakukan aksi. Pertama, saya melakukan sosialisasi kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan tentang perencanaan dan program yang sudah disusun oleh tim NASI. Kemudian, membuat komitmen bersama dengan menandatangani fakta integritas. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tujuan program dan melibatkan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam prosesnya. Kedua, tim NASI melakukan kegiatan pembimbingan dan pendampingan kepada para rekan guru sesuai dengan program yang sudah disusun, yaitu 1. Membimbing dalam merancang perencanaan dan asesmen pembelajaran berdiferensiasi. 2. Membimbing dalam mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi seperti Canva, Quizzes, Wordwall, Kahoot, dan Gamma. 3. Membimbing dan mendampingi tentang cara mendesain video di Canva. 4. Melakukan pendampingan berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif dan kesepakatan kelas. Tahapan evaluasi. Saya melakukan evaluasi secara rutin, yaitu 2 kali dalam 1 semester. Evaluasi pertama dilakukan pada minggu keempat bulan September dan minggu pertama bulan Desember untuk semester ganjil. Sementara untuk semester genap, evaluasi dilakukan pada minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama bulan Juni. Tahapan dokumentasi. Pada tahapan ini, saya mendokumentasikan karya yang telah dibuat dan dimiliki oleh guru secara digital. Saya merancang sebuah aplikasi digital berupa web sederhana menggunakan Google Site. Dalam web ini, para guru berperan sebagai editor, mengupload karya-karya mereka di web. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemantauan kegiatan Kombel oleh pihak-pihak yang terkait. Saya juga sudah melakukan diseminasi kepada seluruh operator Kombel antar sekolah tingkat SMA di Kota Pariaman, sehingga kegiatan Kombel mata pelajaran antar sekolah juga terdokumentasi dengan baik. Setelah menerapkan strategi NASI termurah dalam upaya peningkatan kompetensi guru, saya dapat melihat hasil yang menggembirakan. Melalui refleksi bersama, saya menyadari bahwa kolaborasi antara guru-guru di SMA Negeri 6 Pariaman sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan pembelajaran peserta didik. Semangat kebersamaan ini telah melahirkan berbagai inovasi yang berdampak positif pada kualitas pembelajaran dan prestasi peserta didik dan sekolah. Lebih dari itu, strategi ini juga telah menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar yang tinggi di kalangan para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Susanti SE, Guru Ekonomi SMA 6 Pariaman. Strategi NASI termurah yang dilakukan tim SMA 6 Pariaman yang digagas oleh Ibu Almita MPD adalah sesuatu yang luar biasa. Sebelum mengikuti program ini, saya merasa agak kesulitan dalam mengelola kelas yang beragam. Namun setelah mengikuti pelatihan ini, saya sekarang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di kelas. Siswa-siswa saya juga lebih aktif dan antusias dalam belajar, serta kemampuan IT saya yang juga lebih meningkat. Terima kasih. Saya Yunardi SPDMM, Kepala Camat Dinas Bina 2 Provinsi Sumatera Barat, mengapresiasi Ibu Albita, Kepala SMA Negeri 6 Kota Pariaman, yang telah menjadi kepala sekolah yang inovatif. Inovatif dalam rangka membimbing, membina, mengembangkan potensi guru dalam rangka percepatan implementasi kurikulum mereka. Semoga Bu Albita bisa terus mengembangkan karirnya dan mengikuti event-event lomba dan menjadi praktek baik terhadap pengembangan dan percepatan IKF di Kota Pariaman itu sendiri khususnya dan di wilayah Jatim 2 umumnya. Semoga sukses untuk Bu Albita, mari kita dukung bersama-sama. Nah, itulah praktek baik yang telah saya lakukan. Bersama-sama kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif bagi peserta didik kita. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan kepala sekolah hebat, khususnya di Sumatera Barat dan di Indonesia umumnya. Saya Almita, Kepala SMA Negeri 6 Pariaman, mohon undur diri. Sendiri kita bisa melakukan sedikit hal, bersama kita bisa melakukan banyak hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.